Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi ku remas dalam genggamanku, matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Ken Umang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swastilangit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-12 dengan judul Candi Swambara Budura. Dalam seri ke-353 ini dengan para pemain Jumali sebagai Ki Jurusungging atau Poncowati, Anis Yuliatri sebagai Endang Rudati, Susi sebagai Endang Werdatin, Arya sebagai Kiai Rangganis, Edi Juni sebagai Ponco Birowo, Rifki sebagai Ponco Taksoko, Hari Bahriani sebagai Nyai Rengganis, Ferry Fadli sebagai Kameswara, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Ada apa sih, Hiu? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada Sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada Sandiwara Radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya.
itu kemudian menjadi hening. Nyai Rangganis yang telah tua itu benar-benar merasa terpukul hatinya, membayangkan salah seorang anaknya mengidap sakit gila, membayangkan Endang Rudati keluyuran di jalan-jalan sambil mengoceh, menyanyi atau menari-nari, dan membayangkan Endang Rudati harus dipasung supaya dia tidak berbuat liar, kakinya dibelok pada sebuah kayu randu. Joko Prahoro memang keparat. Andai kata aku memiliki kemampuan kanuragan, aku tentu akan membunuhnya. Nyai, diamlah. Jangan kau menangis, Nyai. Tangismu membuatku semakin kebingungan, Nyai. Aku mendengar sebagian pembicaraan tadi. Benarkah Kang Bo Ayu Rudati akan dipasung? Kau telah melihat sendiri, Endang Werdati, bagaimana keadaan Rudati. Lambat laun ia akan menjadi gila. Benar-benar gila. Otaknya bubrah dan berbuat segala sesuatu dengan tanpa dikendalikan pikiran. Kau tahu kan orang gila itu bagaimana? Ia bisa mengacau, berjalan tanpa berhenti, tertawa sendiri, menangis. Tidak adakah cara lain yang bisa ditempuh untuk menyembuhkannya, Kakak? Kita akan berusaha, Werdati. Tapi kalau kita tidak berhasil, hal itulah yang harus kita lakukan. Hatiku benar-benar ikut teraduk mendengar cerita yang kau tuturkan itu. Seolah aku menyaksikan langsung di depan mataku dan ikut merasakan apa yang kau rasakan. Sungguh kasihan kalau adikmu itu kemudian kau pasung. Ia menjadi kehilangan kebebasannya. Kau lakukankah gagasanmu untuk memasungnya itu? Pada akhirnya, iya. Kau ternyata kejam, Ki Jurusungging. Hanya itulah cara yang bisa dipergunakan untuk mengatasinya. Tetapi sekarang, andai kata aku membayangkan adikku yang seorang lagi, Endang Werdatin juga harus dipasung. Aku tidak mampu. Kenapa Werdatin kau bayangkan dipasung pula? Apakah Joko Prahoro merusaknya pula? Lelaki keparat itu mengganggunya? Itulah yang terjadi. Baru saja kami sedang berbincang dengan ayah dan ibu. Suara seruling itu terdengar lagi. Kami semuanya kaget dan kemudian cemas. Khawatir terhadap kemungkinan alunan seruling itu akan mengganggu Endang Rudati. Maka kami semua tergopoh-gopoh masuk ke dalam biliknya. Dan apa yang terjadi, Ki Juru? Ternyata kecemasan itu benar adanya. Tepat pada saat kami masuk ke dalam bilik, adalah di saat Endang Rudati bermaksud keluar dari bilik itu melalui jendela. Lalu bagaimana? Pontang-panting kami berusaha mencegahnya.
Jangan halangi aku. Apa yang akan kau lakukan itu, Rudati? Aku akan menemuinya. Aku akan menemui Kakang Joko Prahoro. Ngawur saja kau, Endang Rudati. Kau tidak sadar dengan apa yang kau lakukan. Jangan halangi aku, Kakang. Jangan halangi aku. Ndo, eling Ndo. Eling ya Ndo. Jangan kau turuti suara seruling itu. Eling Rudati. Aku akan menemui suamiku. Jangan halangi aku. Jangan halangi aku. Aku akan menemui Kakang Joko Prahoro. Ndo, Rudati. Aku ayahmu. Lihatlah dan dengarkan kata ayah. Jangan kau turuti panggilan setan dari suara seruling itu. Jangan, Yando. Jangan halangi aku. Aku akan menemui suamiku. Jangan halangi aku. Gusti. Eling, Yando. Aku minta eling, Do. Jangan halangi. Apa boleh buat? Aku harus melakukannya. Poncowati. Kau lakukan itu. Aku terpaksa membuatnya pingsan, ayah. Bantu aku mengangkatnya ke amben Endang Werdatin. Ayo, Kang. Dibantu oleh Endang Werdatin, Poncowati segera mengangkat tubuh yang telah pingsan itu ke atas amben. Dengan bersimbah air mata, sekaligus dibayangi oleh kegelisahan yang tiada tara, Kiai dan Nyai Rangganis menungguinya. Nah, suara seruling itu telah berhenti. Werdatin. Bagaimana, Kang? Dengar baik-baik kata-kataku ini. Suara seruling itu bukan suara seruling yang sewajarnya. Kau dengar? Iya, aku mengerti. Suara seruling itu bisa dipergunakan untuk mengacau pikiran orang yang ditujunya. Membuatnya lupa diri, lupa segalanya. Berhati-hatilah kau, Werdatin. Mengerti? Apa maksudmu, Poncowati? Aku khawatir jika lain kali Endang Werdatinlah yang akan diganggu suara seruling itu. Lalu bagaimana, Poncowati? Werdatin harus memperkuat imannya sendiri. Ia harus membentengi diri sendiri dari kemungkinan orang itu menjadikannya sebagai korban berikutnya. Lalu, Kakang, apa yang harus aku lakukan? Tumbuhkan di dalam kesadaranmu untuk melawannya jika orang itu berusaha mempengaruhimu dengan suara serulingnya. Aku akan menjaga diri. Tetapi Kakang, aku takut. Aku takut kalau aku mengalami nasib seperti Kang Bo Enang Rudati.
kemudian terus bergerak ke arah dini hari. Suara seruling itu tidak terdengar lagi. Poncowati membayangkan, tentu Joko Prahoro mengumpat-umpat di dalam hati, karena usahanya untuk memancing Endang Rudati tidak berhasil. Endang Rudati telah tertidur di dalam letihnya. Demikian pula dengan Kiai dan Nyai Rangganis yang menunggui anak gadisnya yang ditimpa malapetaka itu telah tidur pula. Tidak ketinggalan Endang Werdatin adik Poncowati yang bungsu, dia pun tertidur lelap. Poncowati yang terkantuk-kantuk terjaga dari tidurnya ketika dia mendengar dari kejauhan kedua adiknya Ponco Birawa dan Ponco Taksoko sedang dalam keadaan mabuk pulang ke rumah. Aku akan menjadi orang yang paling hebat. Aku akan menjadi orang yang paling ganteng. Tidak ada orang perempuan yang tidak akan tergila-gila kepadaku. Kau para gadis-gadis, kau tidak akan bisa mengelak dari tanganku. Bila aku sudah menguasai ilmu gendam kasmaran itu, kerlingan mataku akan membuatmu lupa diri. Kau akan mencariku, memburuku. Dan semuanya akan tergila-gila kepadaku. Aku bisa membuatmu gila. Kau akan menyerahkan semua yang kau miliki kepadaku. Hidup ini akan menjadi indah. Hidup ini akan menjadi indah. Bidadari menari-nari di sekitar kita. Lalu mereka semua akan menjadi milikku. Hidup ini akan menjadi indah. Alunan serulingku akan membuat semua orang menjadi gila. Gila. Alunan serulingku nanti akan membuat semua orang menjadi tergila-gila kepadaku. Mulai dari gadis-gadis sampai nenek-nenek. Kau doyan nenek-nenek? Kalau memang dia masih cantik. Apa artinya itu, Ki Jurusungging? Aku benar-benar terkejut mendengar ocehan mereka yang sedang mabuk itu. Sadarlah aku bahwa di balik peristiwa yang menimpa Endang Rudati, Ponco Birawa dan Ponco Taksoko ternyata harus bertanggung jawab. Jelas, Ponco Birawa dan Ponco Taksoko sedang mempelajari ilmu gendam kasmaran melalui seruling itu. Tujuannya jelas, supaya mereka dapat menikmati hawa nafsunya dengan leluasa. Ya, karena dalam keadaan wajar, tidak ada perempuan yang senang kepada Birawa ataupun Taksoko karena kebejatan perbuatannya itu. Mereka mempelajari ilmu laknat itu dan kemudian mengorbankan adiknya sebagai imbalan. Nah,
Itulah yang terjadi. Benar-benar sebuah perbuatan gila. Lalu apa yang kau lakukan, Ki Juru? Aku dekati Ponco Birowo dan Taksoko yang terkapar di depan pintu, dengan masing-masing menggenggam bumbung bambu yang memabukkan itu. Aku tanyai mereka dalam keadaan mabuk. Jawabannya tentu lebih jujur daripada dalam keadaan tidak sadar. Bagaimana jawab mereka? Jadi itu rupanya. Itukah yang telah kalian perbuat? Kau tanya apa? Kau tanya apa, Kakang Poncowati? Kau mempelajari ilmu gendam kasmaran melalui seruling itu. Iya, kenapa? Keparat! Kau iblis, Ponco Birowo. Kau iblis! Aku tidak mengira jika aku mempunyai adik lelaki seperti iblis. Mana tuaku tadi? Tuak yang membuat kepalamu pecah itu, ha? Kakang Poncowati, apa yang kau lakukan? Kau berani menendang minumanku? Aku bunuh kau. Kau mau membunuhku? Tuak telah membuatmu buta. Rasakan ini. Apa yang kau lakukan kepadaku? Kau berani kepadaku? Ini lagi terima. Kalian iblis semuanya. Ponco Birowo dan kau Ponco Taksoko. Kau iblis. Lebih baik kalian berdua aku bunuh daripada aku mempunyai adik bejat seperti kalian. Aku bunuh kau kepala semuanya. Poncowati, jangan Poncowati. Apa yang akan kau lakukan dengan pedang itu, Poncowati? Kau akan membunuh adik-adikmu. Mereka, ayah. Ternyata Ponco Birowo dan Ponco Taksoko telah bersekongkol dengan Joko Prahoro. Mereka mempelajari ilmu gendam melalui alunan seruling itu. Dan mereka mengorbankan adiknya sendiri sebagai imbalannya. Itu yang mereka lakukan, ayah. Jagat Dewa Batara. Begitukah, Poncowati? Hei, Ponco Birowo, jawab. Kau telah mengorbankan adikmu sendiri sebagai imbalan atas ilmu yang sedang kau pelajari itu, bukan? Jawab. Iya. Berdebah keparat kau, Ponco Birowo. Kau benar-benar bukan lagi manusia, tapi iblis. Wujudmu saja yang manusia. Tega kau mengorbankan adikmu sendiri untuk mempelajari ilmu terkutuk itu. Aku tidak mengorbankan apa-apa. Tidak ada yang dikorbankan, tidak ada yang kehilangan. Dasar lelaki bejat. Seperti itu perbuatanmu. Seperti itu perbuatanmu. Seperti itu pula anggapanmu terhadap apa yang dialami oleh Endang Rudati. Dasar gila. Ayah, ibu. Ayah dan ibu sudah mendengar sendiri apa yang telah terjadi. Apa yang telah diperbuat oleh Birowo dan Taksoko. Mereka lah yang ternyata berada di belakang nasib Rudati yang seperti itu. Nger, Ponco Birowo, Ponco Taksoko, kenapa kau tega berbuat seperti itu, Nger? Kenapa kau tega melukai hati ayah dan ibumu yang sudah tua ini? Bunuh saja aku, Birowo. Membunuhmu, ayah? Tidak usah dibunuh. Akan segera mati sendiri, Kakang Ponco. Pada laknat, iblis kau. Aku bunuh kau, Ponco Taksoko. Tidak ada gunanya ayah mempunyai anak sepertimu. Aku bunuh kau kepala.
Poncowati benar-benar tidak mampu mengendalikan diri lagi mendengar ocehan kedua adiknya yang sedang mabuk itu. Pedang di genggaman tangannya dipegang semakin erat. Matanya sudah gelap, tidak mampu membedakan lagi apakah Ponco Birowo dan Ponco Taksoko itu adiknya atau bukan. Namun bagi Poncowati, mereka harus dibunuh. Itulah yang telah mereka berbuat, Kameswara. Kedua adikku sendiri, Ponco Birowo dan Ponco Taksoko yang telah dengan sangat teganya mengorbankan Endang Rudati menjadi santapan lelaki laknat Joko Prahoro. Ya, dengan imbalan pelajaran ilmu hitam itu. Ilmu untuk menaklukkan perempuan-perempuan. Benar-benar membuat aku marah. Iya, aku bisa membayangkan itu, Ki Juru. Kau tentu marah sekali. Andai kata aku yang mengalami peristiwa itu, aku mungkin akan berbuat kejam. Mereka tentu aku bunuh. Kau bunuhkah Taksoko dan Birowo itu? Aku sudah menggenggam pedangku erat-erat. Aku sudah memutuskan untuk membunuhnya. Aku tidak peduli aku akan diseret menghadap Sang Adiaksa untuk mempertanggungjawabkan perbuatan itu. Aku akan membunuh mereka. Mataku sudah gelap. Aku tidak peduli meskipun ayah dan ibuku menjerit-jerit menghalangi. Dan kemudian Endang Werdatin yang terbangun juga menjerit-jerit. Ponco Taksoko dan Ponco Birowo harus kubunuh. Aku ayunkan pedangku, menyambar tubuh Taksoko hingga lengan kanannya putus. Kemudian, aku memburu Ponco Birowo yang lari terbirit-birit. Aku terhenti. Kenapa? Suara suling yang terasa sangat dekat sekali mengagetkan aku. Apa yang kau perbuat itu, Poncowati? Hah? Kau mau membunuh adik-adikmu sendiri? Hah? Manusia atau binatangkah kau ini? Mau membunuh adik sendiri? Mau apa kau? Aku hanya sekedar bermaksud baik. Mengingatkan kau agar tidak melakukan sebuah perbuatan yang akan kau sesali seumur hidup. Perbuatan mereka menjual adiknya sendiri kepadamu layak untuk ditebus dengan kematian mereka. Tanganku sakit sekali. Mana tanganku? Putus. Tanganku putus. Kau lihat itu, Poncowati? Perbuatan apa yang kau lakukan pada adikmu sendiri? Kau mau membunuhnya? Sekarang dalam keadaan marah, kau yakin membunuhnya adalah yang paling tepat. Tetapi nanti, Poncowati, ketika pikiranmu mengendap, kau akan menyesal, Poncowati. Menyesal seumur hidupmu. Mengapa kau tega membunuh adikmu sendiri? Poncowati, kau tidak membayangkan betapa akan sedih kedua orang tuamu yang kehilangan anak itu. Kehilangan kasih sayang atas anak yang diemban cinde mulai dari kecil. Cukup! Jangan kau menyebar racun dengan mulutmu, Prahoro. Pergi kau dari sini. Jangan ikut campur urusan kami. Sayang sekali, Poncowati. Aku tidak akan membiarkan perbuatanmu yang bermaksud membunuh kedua adikmu yang sedang dalam keadaan mabuk itu.
Bukankah pembunuhan adalah perbuatan yang tidak bisa dibenarkan? Apalagi terhadap saudara sekandung. Hah? Tenangkan hatimu. Kau akan berdosa dan menanggung kutukan sampai kau mati dan dibakar jasad. Mulutmu berbisa, Prahoro. Iblis, kau pergi. Baiklah, aku akan pergi. Tetapi jangan kau ganggu kedua adikmu itu. Mereka telah menjadi murid-muridku. Jika kau membunuhnya, kau akan berhadapan dengan gurunya. Aku bisa membalas dengan cara yang lebih kejam dan mengerikan. Misalnya, adik perempuanmu yang seorang lagi. Serasa retak kepalaku ketika itu, Kameswara. Aku ingin mengayunkan pedangku, menyambar tubuh lelaki keparat Joko Prahoro itu. Aku ingin mengorek isi perutnya, dan sebagai pelampiasan dendamku, aku ingin melumurkan darahnya ke wajahku. Tetapi, aku tahu, aku tidak akan berhasil. Aku tidak akan mampu. Orang itu mempunyai kemampuan kanuragan yang sangat tinggi. Tinggi sekali. Mungkin 100 orang semacamku menghadapinya dan tidak berbekal kanuragan kecuali tekad dan otot. Tidak akan ada artinya bagi Joko Prahoro itu. Apa yang kemudian terjadi Ki Jurusungging? Orang itu kemudian lenyap dalam kegelapan. Tanpa peduli kepada Ponco Taksoko dan Ponco Birowo yang mengumpat-umpat, aku kemudian masuk ke dalam rumah. Di saat itu, sempat aku lihat ayahku merenungi potongan lengan Taksoko yang tergeletak di tanah. Di sudut hatiku memang muncul penyesalan. Mengapa aku tega membabat lengan itu? Tapi jika aku teringat lagi apa yang diperbuat oleh Birowo dan Taksoko, mengorbankan adiknya, kemarahanku serasa akan meledak, memporak-porandakan apapun yang ada di sekitarku. Aku mencoba tidur di bilik Endang Rudati. Endang Werdatin aku minta tidur di tempat itu pula. Bagaimanapun juga, aku merasa khawatir jika terjadi sesuatu terhadap Rudati dan Werdatin. Rudati tidak tidur semalaman. Tatapan matanya kosong. Ia duduk di amben dan memandangi sesuatu yang bagaikan tidak ada. Sedangkan aku, meskipun aku mencoba untuk tidur, apalagi Endang Werdatin yang menyaksikan lengan adikku itu terpotong, ditambah dengan jerit kesakitan Ponco Taksoko dari ruang yang lain, membuatku terjaga sampai pagi tiba. Bukan main Ki Jurusungging. Aku membayangkan ketika esok harinya tiba, tentu prahara di rumahmu menjadi semakin tidak karuan. Iya. Bagaimana selanjutnya? Saat pagi itu tiba, Ponco Birowo yang sudah terbebas dari mabuknya telah memegang parang. Ia menghadangku di depan pintu. Apa yang kau lakukan kepada Taksoko? Seharusnya aku membunuhnya. Juga membunuhmu. Laki-laki bejat yang tega menjual adiknya sendiri. Iblis kau, Kakang Poncowati. Kaulah yang iblis. Kalian berdua yang iblis. Kamu apa? Lihat. Aku sudah memegang pedang. Ayo. Cabut pedangmu itu. Kita lihat siapa yang akan terkapar mati menjadi bangkai dan kemudian busuk menjadi makanan belatung-belatung itu. Ayo. Baik. Kakang. Jangan, Kakang. Jangan berkelahi. Werdatin, jangan kau halangi dia. Ayo Kakang Poncowati, kalau kau benar-benar jenis lelaki jantan, layani aku. Kita akan melihat siapakah yang lebih jantan di antara kita. Baik, ayo.
Jangan berkelahi, Kakang. Jangan. Lepaskan tanganku, Werdatin. Jangan, Kakang. Lepaskan. Jangan. Biarlah aku membunuhnya. Dia bukan lagi kakakmu, akan tetapi iblis. Iblis tidak boleh tinggal di rumah kita ini. Jangan, Kakang. Lepaskan, Werdatin. Lepaskan. Meski Endang Werdatin berusaha memegang lengannya, namun dengan kasar Poncowati mengipaskan tangannya hingga Werdatin nyaris terjatuh. Poncowati dan Ponco Birowo telah melangkah ke halaman, masing-masing memegang parang dan pedang. Dengan tatapan mata berapi-api, Ponco Birowo memandang wajah Poncowati seolah telah tidak bisa ditawar lagi. Parang yang dipegangnya harus bisa membabat leher Poncowati. Demikian pula sebaliknya, Poncowati telah memutuskan pula untuk membunuh adiknya. Adik yang ternyata telah menjadi kelilip di mata, sakit dan risih di mata. Kau akan mati, Kakang Poncowati. Kaulah yang akan mati, Ponco Birowo. Kaulah yang akan terkapar. Perutmu akan terburai, isinya berhamburan. Benamkan pedang ini ke jantungmu. Kau tidak akan bisa melakukan apapun. Taksoko! Kau dengar kata-kataku ini. Aku akan membalaskan sakit hatimu. Kau dengar, Taksoko? Apa yang kalian lakukan itu? Apa yang kalian lakukan dengan senjata-senjata itu, Birowo? Poncowati? Aku akan membunuhnya, Ibu. Ibu bisa melihat sendiri bagaimana penderitaan Ponco Taksoko. Yang tangannya terbabat putus itu. Perbuatan Kakang Poncowati harus dibalas. Tangannya itu paling tidak harus dibabat putus pula. Mengapa jadi begini? Kalian semua anak-anakku. Mengapa kalian saling bermusuhan dan ingin membunuh? Maafkan aku, Ibu. Tapi perbuatan Ponco Taksoko dan Birowo itu tidak bisa dimaafkan. Kaulah yang keterlaluan. Kau membela Rudati seolah ia kehilangan kepalanya. Bergembah iblis. Kau lihat itu hasil perbuatanmu. Adikmu menjadi gila seperti itu, ha? Kau tidak bisa melihat itu. Matamu buta. Orang macam kau. Ada 100 saja di dunia ini. Dunia akan rusak, tahu? Sudahlah. Kalian jangan bertengkar. Tangannya harus diputus. Kau yang harus aku robek mulutmu. Minggir, Ibu. Minggir. Baik anak-anakku. Aku ibumu. Akulah yang dulu telah melahirkan kalian. Di sini. Ayo. Disinilah kalian seharusnya menanamkan pedang itu di dada ibu. Ayo. Bunuh saja ibu. Daripada ibu melihat kalian saling membunuh. Ayo. Amaswara yang mendengar cerita itu serasa semakin larut dan bagai ikut terlibat di dalamnya. Seolah-olah dengan genggaman tangannya sendiri, Kamaswara ingin ikut menghajar Joko Prahara yang telah menjadi sumber prahara yang menimpa ketenangan keluarga Kiai dan Nyai Rangganis. Sekali lagi Kamaswara merasakan dadanya risih sekali, membayangkan kemungkinan adanya hubungan antara Joko Prahara dan ayahnya Sakyamurti.
Bagaimana yang terjadi setelah ibumu mencegah niatmu untuk saling berbunuh dengan adikmu sendiri itu? Aku menjadi hambar, kehilangan nafsu untuk berkelahi. Dan Poncobirowo demikian juga. Ia langsung pergi dari tempat itu entah kemana. Tapi aku mengira Poncobirowo sedang menemui Joko Prahoro. Sejak saat itu, rumah itu benar-benar menjadi sebuah neraka. Ya, neraka. Udara panas sekali. Hawa kemarahan gampang sekali terusik. Telingaku terasa risih mendengar umpatan-umpatan Ponco Taksoko yang menjerit-jerit kesakitan karena lengannya aku babat putus. Dan ketika matahari sedikit memanjat naik, ayahku memanggilku di pekarangan belakang. Ayahku sedang memegang pacul. Apa yang dilakukan ayahmu di pekarangan belakang itu? Ada apa sih, Hugh? Dari tadi tak perhatikan kok mukamu kusut banget. Aduh, aku lagi pusing nih. Mamaku minta dicarikan channel YouTube yang ada sendiwara radionya. Apa ada coba? Loh, ada. Coba aja kunjungi channel YouTube Satria Collection. Di sana ada sandiwara radio, lagu-lagu kenangan, dan masih banyak lagi. Wah, ini yang aku cari. Terima kasih ya, Res. Mengenang masa lalu adalah hal yang sangat menyenangkan. Ya, lagu-lagu kenangan, dangdut, pop, ataupun sandiwara radio yang kini sudah tidak bisa kita dengarkan lagi. Jangan khawatir, di konten kami sediakan itu semua. Semuanya bisa Anda nikmati di channel YouTube kami, Satria Collection. Tunggu apa lagi? Kunjungi YouTube channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like-nya. Ada apa ya? Galilah lubang, Poncowati. Ayah tidak kuat melakukannya. Dada ayah akan gemetaran, Poncowati. Untuk apa, Ayah? Kau lihat bungkusan kain itu. Isinya lengan adikmu yang telah terbabat. Aku ingin kau membantuku untuk menguburkannya. Bagaimanapun juga, lengan yang kalau dibiarkan akan membusuk itu, Poncowati, harus diperlakukan sebaik-baiknya. Baik, Ayah. Biarlah aku yang melakukannya. Ayah silakan duduk saja. Mana cangkulnya, Ayah? Ada sesuatu yang bergolak dalam dadaku.
ketika aku mengerjakan pekerjaan itu, Kameswara. Yang aku lakukan mungkin hanya sekedar menggali lubang untuk memendam potongan lengan adikku. Yang kelihatan adalah ayahku yang tua itu memintaku untuk mengerjakannya karena tubuhnya ringkih. Akan tetapi, di relung dadaku yang terjadi justru jauh lebih dahsyat. Aku seperti dihadapkan pada sebuah cermin. Ayahku memaksaku untuk membelajati diri sendiri, melihat ketengkuk sendiri, merenungkan banyak hal. Mengapa yang demikian itu bisa terjadi? Aku melihat ayahku menitikkan air mata ketika aku menguruk potongan lengan itu. Betapa naifnya. Betapa mengerikan. Lalu bagaimana Ki Jurusungging? Panas neraka itu semakin menjadi-jadi. Panasnya menjilati tubuhku. Ki Jurusungging yang di waktu mudanya bernama Poncowati kemudian melanjutkan ceritanya. Kameswara mendengarkan dengan seksama dan dengan perasaan tegang. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.